Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT IT Sek Asia Tbk dengan kode emitennya CYBR. Nah, untuk profil dari perusahaan ini sendiri, PT IT Sek Asia Tbk didirikan tahun 2010 di Indonesia dengan kantor regionalnya di Singapura dan Australia yang menawarkan layanan keamanan cyber untuk pelanggan di 13 negara di seluruh Asia Pasifik. ITSEC adalah salah satu perusahaan keamanan cyber terkemuka dengan lebih dari 200 karyawan di 3 negara. Dan perseroan menyediakan solusi keamanan informasi di seluruh sektor keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri penting lainnya. Perseroan juga memiliki pengalaman luas membantu pelanggan dengan pencegahan penipuan, teknologi operasional, dan keamanan industrial IoT. Nah, ITSEC ini melayani lebih dari 60 klien blue chip yang mencakup perbankan, asuransi, jasa keuangan, telekomunikasi dan IT, pemerintah, energi, e-commerce, layanan kesehatan, dan lainnya. Sebagian besar pelanggan ini tersebar di kawasan Asia Pasifik. Nah, ini bisa dilihat kegiatan dari emiten CYBR ini. Contohnya ada Information Security Process Manager, VPN Monitoring, dan lainnya. Nah, kemudian untuk struktur IPO, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.8.734.800 lembar. Persentasenya 15,64% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp25 per lembar, harga pelaksanaan Rp100 hingga Rp110 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat oleh emiten ini maksimal sebesar Rp110.960.828.000 dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Kemudian, selain saham, emiten ini juga menerbitkan waran sebanyak 504.367.400 lembar. Persentasenya 9,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp25 per lembar, harga pelaksanaannya yaitu Rp400 per lembar, dan rasionya yaitu 2:1. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 18 hingga 26 Juli, tanggal efektif 31 Juli, masa penawaran umum 2 hingga 4 Agustus, tanggal penjatahannya 4 Agustus, tanggal distribusi saham 7 Agustus, serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 8 Agustus. Kemudian, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rincinya yaitu 87% untuk modal kerja, untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura, dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah yang mana manajemen perseroan melihat adanya peluang pasar. Nah, selain itu perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim research and development untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan cyber security baru. Nah, kemudian sisanya 13% akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura, dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah yang mana manajemen melihat ada peluang pasar juga. Nah, selain itu perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium cyber security di Noble House lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium. Kemudian untuk keunggulan kompetitifnya antara lain memiliki rekam jejak yang kuat dalam melayani klien tingkat atas, kemudian juga memiliki beragam layanan dan penawaran solusi, peningkatan berkesinambungan dalam kemampuan layanan klien, menjalin kemitraan dengan penyedia perangkat lunak keamanan cyber terbaik,
Inovasi teknologi keamanan cyber, investasi dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan, branding dan pemasaran yang unik, serta perseroan memiliki tim kepemimpinan yang berpengalaman. Nah, kemudian untuk faktor risikonya, risiko utama yaitu risiko ketergantungan terhadap pelanggan, risiko usaha yaitu risiko reputasi, risiko persaingan, risiko kegagalan produk baru, dan lainnya. Untuk risiko umum, antara lain risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional, dan global, adanya tuntutan atau gugatan hukum, kebijakan pemerintah, risiko bencana alam, dan lainnya. Adapun bagi investor, risiko yang patut diperhatikan antara lain kondisi pasar saham di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham perseroan, besaran public float ini dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham. Kemudian fluktuasi harga saham perseroan, perubahan nilai rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk key financial highlights yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Januari 2023, current ratio berada di angka 1,76 kali, debt to asset ratio atau DAR sebesar 0,64 kali, debt to equity ratio atau DER-nya yaitu sebesar 1,80 kali, ICR-nya tercatat minus 4,08 kali, begitu juga dengan DSCR-nya yang tercatat minus 9,01 kali. Kemudian untuk key financial highlights yang kedua ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi dari rasio-rasio utamanya per 31 Januari 2023, gross profit margin atau GPM tercatat 23,24%. NPM-nya atau net profit margin ini tercatat minus 34,69%. Return on assets juga tercatat minus 38,90%. Kemudian return on equity-nya juga minus 108,97%. Adapun untuk pendapatannya ini mengalami pertumbuhan sebesar 38,99%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.